Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 1. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Oke anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Yuk, kita cari informasi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan, ya. Jadi tadi kedudukan bulan ya, kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Ini bulan sayang, ya, oke. Ini bumi, matahari, ya. Oke, Nak. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Ini gambarnya, nak, perhatikan ya. Oke, iya, lanjut. Nah, anak-anak berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari bacaan, buat kartu informasi yang memuat informasi-informasi penting tentang gerhana matahari. Nah, di sini dibuat 3 kartu. Nah, ya, yang menjelaskan 3 hal berikut. 1, perhatikan. Kapan gerhana matahari terjadi? Kapan, Nak? Nah, gerhana matahari terjadi yaitu pada siang hari, ya kan? Yaitu bagaimana, Nak, kejadiannya? Yaitu gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus, ya. Oke, perhatikan yang nomor 2, Nak. Apa yang menyebabkan gerhana matahari, Nak? Apa yang menyebabkannya? Yaitu kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, ya kan? Sehingga menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan, ya. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Oke, lanjut nomor 3. Apa saja jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Oke, jenis-jenis gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, nah, ya. Ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin, ya kan? Kemudian apalagi, Nak? Tadi apa? Gerhana matahari total apa? Itu hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan, ya kan? Nah, gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Kemudian ada gerhana matahari sebagian, nah, yaitu gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra atau bayangan kabur bulan. Kemudian ada gerhana matahari cincin, yaitu gerhana matahari terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti, ya. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya yaitu dari bumi, ya. Oke, anak-anak, yuk kita mencoba ya
buat kelompok kerja terdiri atas 5 siswa, ya. Nah, bahan-bahannya seperti ini, Nak. Kelompok A nih, untuk kegiatan A, sorry, alat dan bahan ada senter ya, senter untuk model matahari. Kemudian bola plastik ukuran kecil, itu bola tenis untuk bulan, dan bola plastik yang besar atau globe untuk model bumi. Kemudian langkah kegiatannya, bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. Satu orang megang senter anak-anak sebagai matahari, kemudian satu orang megang bola plastik kecil sebagai bulan, ya kan? Nah, lanjut. Apa nih? Satu orang lagi memegang bola plastik besar untuk buminya. Satu orang memberi instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter, ya kan? Dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar mengikuti garis lurus. Dan satu orang lagi mengamati dan mencatat. Jadi ada 5 orang, oke? Nah, buat posisi seperti pada gambar, seperti ini. Ya, Nak ya. Jadi nyalakan senter dan amati apa yang terjadi. Ini dinyalakan senternya. Misalkan kamu lakukan kegiatan ini di ruang gelap, nah, ya. Perhatikan posisi bulan nih, lihat. Ya kan? Apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari? Apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Ya, oke. Nah, untuk kegiatan B, nah, alat dan bahan ya, untuk kegiatan B. Perhatikan. Ada senter, benang, globe, ukuran besar ya, bola tenis, dudukan bola. Nah, langkah kegiatannya. Letakkan globe atau bola besar di atas meja. Nah, seperti ini. Kemudian ikatlah bola tenis dengan tali seperti ini, nah. Kemudian gantungkan pada dudukan bola, ya. Letakkan bola tenis di depan globe, nah, ya kan? Kemudian nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus. Kemudian amati dan catatlah apa yang kamu lihat, ya. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap. Nah, lakukan kegiatan ini secara bergantian anak-anak. Pastikan setiap anggota kelompok mendapat kesempatan yang sama dalam melakukan percobaan, ya. Nah, catatlah percobaan dan hasil pengamatanmu. Nah, kemudian sajikan dalam bentuk laporan, ya kan? Nah, presentasikan laporan percobaan dan pengamatan yang kamu lakukan, ya. Di sini perhatikan presentasi kelompok lain yang melakukan kegiatan berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan kelompok yang lain tersebut, ya. Apakah kamu menemukan hal yang sama? Apakah kamu menemukan hal yang berbeda? Nah, tuliskan hasil perbandinganmu di kotak yang disediakan, ya. Nah, di sini persamaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dan laporan kelompok temanku seperti apa. Kemudian perbedaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dan kelompok temanku. Ya kan? Tadi kan persamaannya, sekarang perbedaannya. Oke? Nah, sekarang yuk berlatih. Buatlah sebuah buklet yang berisi informasi dan gambar tentang gerhana matahari. Sebelum membuat buklet, kumpulkan informasi-informasi yang kamu cantumkan dalam bukletmu nanti. Yang pertama, informasi tentang pengertian gerhana matahari. Ya, oke. Coba perhatikan apa tuh gerhana matahari itu. Pengertian gerhana matahari apa, Nak? Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus, ya kan? Kemudian kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan, itu ya. Itu pengertiannya. Kemudian informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Tadi sudah. Jenis-jenis gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, juga ada gerhana matahari apa, Nak? Cincin, betul. Oke, nomor 3 sekarang. Informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Hmm. Yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari apa, Nak? Yaitu jangan melihat langsung saat proses terjadinya gerhana matahari, Nak. Ya. Kemudian jangan terlalu lama melihat gerhana matahari, ya kan? Nah, apalagi, Nak? Hentikan dulu aktivitas saat gerhana matahari sedang berlangsung, ya kan? Nah, itu diantaranya ya. Oke. Anak-anak, nomor 4-nya informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Nah, nanti tolong sama kalian di sini ditulis ya sayang ya.
informasi tentang pengertian gerhana matahari yang telah Ibu sampaikan tadi di sini. Oke, kalian tulis ya sayang ya. Ini tugasnya. Kemudian informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari kalian tulis juga di sini. Oke anak-anak, baik. Untuk halaman 3-nya perhatikan informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan ketika gerhana matahari. Kalian tulis di sini. Ya sayang ya. Oke, kemudian yang keempatnya informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan simulasi gerhana matahari. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.